Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Alfaris Baraja dan saya akan membahas terkait beberapa hal dalam tahap analisis dalam beberapa hal termasuk modeling dalam tahap analisis dalam siklus pengembangan software. Mari kita langsung saja. Oke. Yang pertama nih konten-konten yang akan saya bahas ya. Intronya, kemudian ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ER diagram, user interface, example project, dan outro. Mari kita lanjut. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa yang akan saya bahas. Jadi salah satu tahap dalam tahapan atau siklus pengembangan software itu adalah tahap analisis, di mana di dalam tahap analisis itu para stakeholder itu berkomunikasi dan berinteraksi bagaimana caranya membuat suatu software yang memenuhi kebutuhan si peminta gitu. Jadi kita cek satu-satu gitu ya, apa yang diperlukan, apa kebutuhannya, apa fitur yang harus ada gitu. Dan salah satu kegiatan dalam tahapan analisis ini adalah modeling gitu. Jadi intinya adalah salah satu tahap dalam siklus pengembangan software adalah analisis. Salah satu kegiatan dalam tahap analisis adalah modeling gitu. Nah, modeling itu apa? Modeling adalah kegiatan memvisualisasikan rancangan software dalam berbagai diagram berdasarkan panduan yang telah disepakati, atau bisa dibilang tuh panduannya adalah UML, sehingga modelnya itu lebih mudah dipahami. Jadi kayak semua orang itu punya panduannya sama gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu bisa dibilang diagram ya yang memiliki panduannya tuh panduan UML gitu loh. Jadi diagram-diagram yang akan saya bahas itu panduannya satu dari UML atau memiliki satu panduan, yaitu Unified Modeling Language gitu. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini adalah representasi visual dalam Unified Modeling Language yang menggambarkan fungsionalitas sistem dan cara pengguna atau entitas eksternal berinteraksi dengannya. Ini adalah jenis diagram perilaku yang berfokus pada perilaku sistem dari perspektif pengguna. Fungsinya ada mengambil kebutuhan, berkomunikasi tentang fungsionalitas sistem, kemudian ada mengidentifikasi batas sistem, yang keempat ada membimbing desain sistem. Nah, contohnya kita bisa lihat di kanan gitu ya. Jadi yang dibilang batas sistem tuh kotaknya itu, kotak subsistem ATM. Nah, di dalam kotak itu ada fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut atau software tersebut gitu. Dan yang kayak gambar orang itu adalah aktornya. Aktornya apa? Artinya apa? Aktor itu punya garis-garis itu. Garis-garis artinya apa? Setiap aktor itu punya hak atau punya use case tersendiri dalam mengakses si software. Nah, fitur-fitur yang bisa diakses itu disebutkan di dalam use case diagram seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, ada activity diagram. Activity diagram itu sama kayak tadi use case diagram, cuman digunakannya adalah menggambarkan alur kerja atau alur pemakaian si software ini gitu. Bisa dibilang kayak cara kita gimana mau memakai si aplikasi ini. Bisa dibilang ini bisa jadi panduan juga seperti itu. Nah, fungsinya ada seperti berikut gitu ya, menggambarkan alur kerja juga, memodelkan proses bisnis, analisis dan desain sistem, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Maksudnya apa? Jadi ini kita bisa kasih ke si orang yang butuh software tersebut. Nah, itu kita akan bisa bilang orang itu akan melihat diagramnya dan bisa dibilang akan lebih mengerti cara memakai atau cara menggunakan si software ini, karena dia tahu kalau misalkan mau akses fitur ini, akses aktivitas ini, dia harus kemana dulu. Jadi itu ada beberapa notasi juga ya di situ. Ada yang bisa dilihat tadi di samping ada hitam bulat di awal itu adalah notasi awal, dan sementara yang dikasih cincin di pojok kanan bawah itu adalah notasi akhirnya seperti itu. Kita bisa lihat sendiri ada beberapa activity, dan yang kayak wajik itu, yang kayak diamond itu adalah decision gitu. Itu adalah beberapa notasi di dalam activity diagram seperti itu. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram juga salah satu diagram yang mengikuti panduan UML yang menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem pada suatu waktu tertentu. Nah, diagram ini bertujuan nih, fungsinya adalah menggambarkan interaksi objek, memodelkan urutan kejadian, analisis dan desain sistem juga seperti itu. Artinya apa? Jadi orang itu lebih mengerti proses
proses datanya itu kemana aja gitu. Kayak bisa lihat di situ ada administrator, software, dan storage. Storage itu maksudnya seperti database ya. Jadi kalau misalkan nih di situ ada input super user permission ID, itu akan diterima di software, artinya UI-nya ini akan meneruskan ke storage gitu ya, akan dibaca apakah valid atau tidak gitu. Nah kalau misalkan kalau misalkan error, dia akan dikembalikan lagi tuh ke software seperti itu. Nah nanti kalau misalkan input lagi ternyata benar, dia akan di write update di database, kemudian akan dikirimkan lagi, atau misalkan itu error atau itu bisa seperti itu. Nah, kemudian ada ER diagram. ER diagram ini juga salah satu diagram yang berfungsi biasanya untuk arsitek database-nya. Seperti itu. Karena arsitek database itu perlu bisa dibilang kayak blueprint terhadap database-nya, sehingga database ini rapih dan tidak ada anomali data seperti itu. Takutnya nanti ada data yang terulang karena ada data yang tidak unik. Artinya apa? Artinya ketika kita mencoba mengakses data akan terpanggil data-data yang mempunyai ID yang sama seperti itu. Tidak ada primary key-nya. Jadi setiap data harus dibuat unik gitu ya. Sehingga bisa diakses persatuannya seperti itu. Dan itu adalah tugas para arsitek database untuk membuat ER diagram tugas si orang yang menganalisis ini membuat ER diagram yang nantinya akan dipakai oleh arsitek database seperti itu. Sehingga juga penyimpanan datanya itu jelas seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada user interface. User interface ini bisa dibilang adalah perantara terhadap user sama si database-nya gitu. Jadi user itu nggak perlu korek-korek database-nya langsung, nggak perlu akses database langsung, yang mana mungkin kalau misalkan langsung akses database itu biasanya ribet karena perlu code perlu banyak tahu code untuk mengaksesnya gitu. Sementara kalau misalkan pakai UI, dia akan code-nya itu ada di dalam button-nya atau di dalam tombolnya. Ketika kita isi form dan kita klik tombolnya, dan dia akan langsung mengeluarkan kodenya berdasarkan parameter yang udah kita kasih. Parameternya apa? Parameternya yang dari form tadi gitu, sehingga kita nggak mesti nulis kodenya juga. Itu adalah contoh dari kegunaan dari user interface gitu. Ini contohnya kayak yang di kanan gitu ya, kayak biasa kita buka aplikasi, apa yang kita lihat di layar itu adalah user interface-nya. Kita nggak langsung melihat ke database seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, example project saya akan bisa dibilang menunjukkan kepada pemirsa sekalian apa yang dimaksud dari diagram-diagram tadi. Kebetulan saya sedang memiliki project. Nah, contohnya dari use case diagram itu seperti ini. Contoh, saya sedang membuat sistem manajemen stok gudang gitu ya. Nah, di sini ada aktornya adalah karyawan saya sedang membuat project stok gudang di sebuah coffee shop bernama Lare Coffee gitu ya. Nah, yang pemakainya siapa? Itu yang pemakainya adalah karyawannya itu bisa login, bisa tambah barang nanti di aplikasinya, kemudian bisa update karakteristik atau stok barang, kayak contoh namanya atau jumlah stoknya gitu. Kemudian bisa display barang dalam tabel gitu ya, sehingga nanti kelihatan semua data-datanya. Bisa hapus barang ketika tidak diperlukan juga, dan bisa display history update stok barang gitu. Jadi nanti ada 2 tabel seperti itu. Satu tabel untuk melihat yang perkembangan sekarang atau stok sekarang, satu lagi untuk melihat log penambahan atau pengurangan stok seperti itu. Ini contohnya dari use case diagram. Kemudian ada contoh dari activity diagram. Ini seperti ini. Contohnya ini usernya itu karyawan Lare. Dia mulai login, kalau emang datanya salah, login gagal, dia akan kembali ke login. Jika berhasil, dia akan masuk ke halaman utama dan dia bisa mengakses banyak fitur gitu. Nah, ini nanti fitur-fitur ini ada yang kembali ke halaman utama, ada yang selesai. Kalau misalkan dia sudah selesai, dia bisa langsung mengakhirinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada notasi selesainya ada seperti ini gitu ya. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram itu seperti ini nih. Contohnya adalah ketika user login. Nih, saya zoom. Nah, contohnya seperti ini. Karyawan Lare bisa masukkan data login ke GUI atau graphical user interface-nya, ke UI-nya. Kemudian dari UI akan kirim data ke database. Kemudian nanti di database akan validasi apakah datanya benar. Kalau datanya benar, dia akan masukkan login berhasil. Nanti dari UI bakal masukin login berhasil ke user seperti itu. Atau kalau misalkan salah juga sama juga, pesan aja yang beda.
Nah, ini proses CRUD contohnya. Sama kayak tadi, dia user masukin ke GUI, GUI bakal masukin ke database, database akan mengupdate datanya, kemudian akan diinform kalau sukses ya sama data yang baru gitu. Kemudian nanti GUI akan kasih kabar lagi ke karyawannya, ke user kita gitu. Nah, kemudian di sini ada IR diagram. IR diagram ini artinya apa? Ini tabel-tabel ini nih, diagram-diagram ini menunjukkan nanti kolom-kolom tabel yang akan kita buat di database-nya seperti itu. Contoh kayak stok barang, di tabel stok barang itu ada kode barangnya, nama barangnya sama stoknya. Itu untuk string-string integer, itu tipe datanya ya. Yang dimaksud dengan PK ini primary key, sehingga itu yang membuat unik setiap value-nya gitu ya. Kemudian ada table history juga. History ini ada kode transaksi, kode barang, status, quantity, sisa stok, dan last update seperti itu. Yang di kanan juga tipe datanya seperti itu. Nah, untuk user interface-nya ada di Figma gitu ya. Nanti akan saya share link-nya juga. Tapi inilah terkait contoh-contoh terkait tadi yang saya sedang jelaskan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.